Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR, saudara-saudara sekalian, merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bapak dan Ibu sekalian, MPR mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, memasyarakatkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Berikutnya adalah tentu mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 45, termasuk juga dalam pelaksanaannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR mempunyai dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang mengamanatkan kepada kita semua. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, dasar hukum berikutnya adalah Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada pasal 6 huruf A dan B serta pasal 13 pada huruf C. Berikutnya, dasar hukumnya adalah tentu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, tujuan dari pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR ini adalah pertama, untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan berikutnya adalah tentu lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dan wakilnya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maksud dan saran yang dapat saya sampaikan adalah, pertama, dengan sosialisasi 4 pilar ini, mari kita meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya esensi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kepada seluruh elemen lapisan masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
tokoh agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar sebagai warga negara. Ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap esensi yang ada di dalam wawasan kebangsaan kita. Yang keempat, tercapainya cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan politik yang baik bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta semua elemen masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia. Yang terakhir, tercapainya cita-cita Undang-Undang Dasar 45 dan sebagai wadah silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, karena itu, mari kita sama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR ini. Saya dengan ini, Insinyur Muhammad Idris Lena MH, sebagai anggota DPR MPR Republik Indonesia, yang sekaligus sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Republik Indonesia, mengajak seluruh komponen masyarakat antara lain para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, dan lain-lain sebagainya untuk sama-sama mensosialisasikan nilai-nilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya banggakan, saat ini kita sedang menghadapi musibah COVID-19. Karena itu, mari kita laksanakan sosialisasi 4 pilar MPR ini dengan selalu tetap memperhatikan protokol COVID-19. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan 3 hal. Pertama, tetap selalu menjaga jarak atau yang kita kenal dengan istilah physical distancing untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 itu. Yang kedua, pakai masker, karena dengan menggunakan masker kita menghindarkan diri dari penularan COVID-19 dan tentu juga menghindarkan untuk menularkan kepada orang lain terhadap COVID-19 ini. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, hidung, mulut, dan selalu mencuci tangan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, akhirnya sekali lagi saya ingin mengajak, mari kita terus membumikan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki, khususnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.